Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, setelah kalian menonton 4 video yang sebelumnya ya, video tentang kubus, balok, prisma, dan limas, pada video yang kelima ini Pak Man akan membahas macam-macam soal ya, yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mulai dari soal kubus ya. Nah, tapi soal yang Pak Man bahas di sini tidak mencakup semuanya ya. Ini hanya beberapa saja. Jadi untuk jenis-jenis soal lain silahkan kalian pelajari sendiri di buku ataupun di internet ya. Nah, coba kita lihat soal yang pertama ya. Nah, untuk soal pertama ini kita diminta untuk mencari tahu berapa sih panjang minimum kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus yang panjang rusuknya 7,5 cm. Nah, kalau kita soal yang berkaitan dengan kerangka kubus ini berarti kita ada hubungannya dengan rusuk. Kalau untuk membuat satu kubus, kita perlu mengetahui berapa sih banyaknya rusuk ya pada satu kubus itu ya. Seperti yang sudah kita pelajari, banyak rusuk untuk satu kubus itu ada 12 ya. Nah, jadi 12 rusuk nih digunakan untuk membuat satu kerangka kubus. Nah, soalnya meminta panjang rusuknya itu ini ya 7,5. Jadi satu rusuk itu ingin dibuat kubus yang panjang satu rusuknya itu 7,5 cm. Berarti untuk membuat satu kubus diperlukan 12 ya. Ya. 12. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan untuk satu kubus ya. Untuk kerangka satu kubus itu sama saja dengan 12 karena kita butuh 12 ya untuk jadi satu rusuk jadi satu kerangka kubus ya, tinggal 12 kali 7,5 cm, yaitu jawabannya adalah 90 cm. Jadi kita butuh panjang kawat sepanjang 90 cm untuk membuat satu kerangka kubus yang panjang rusuknya 7,5 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal nomor 2 ini sebenarnya ada kaitannya dengan soal yang nomor 1 ya. Kalau soal nomor 1 itu dicari berapa sih panjang kawat untuk membuat satu kerangka kubus yang panjang rusuknya 7,5 cm. Ya, ini 90 cm ya untuk satu kerangka kubus. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana kalau kita punya kawatnya 3 meter? Berapa banyak kerangka kubus yang bisa kita buat ya dengan panjang rusuk yang sama tadi 7,5 cm. Berarti kita punya kawatnya 3 meter ya. 3 meter ini kalau kita ubah ke cm ya, kita ubah biar mudah saja menghitungnya, berarti 300 cm ya. Nah, kita punya panjang kawat 300 cm. Sedangkan untuk satu kubus saja kita perlu 90 cm. Berarti banyak kerangka yang dibutuhkan tinggal 300 ya, kawat yang kita punya dibagi 90. Jadi 300 cm kawat yang kita punya dibagi banyaknya kawat yang dibutuhkan untuk satu kerangka kubus. Ini jawabannya 3,333 terus ya. Nah, kita kan nggak mungkin buat buat kerangka kubus sebanyak 3,3 kubus ya. Pasti kita bulatkan ya. Kita bulatkan jadi 3 kubus. Maka dengan kawat 3 meter atau 300 cm kita dapat membuat 3 kerangka kubus yang panjang rusuknya 7,5 cm. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ditanya berapa sih luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kubus dan panjang rusuk 5 cm. Nah, berarti kan kita mau buat kubus tapi dari karton ya. Nah, ditanyakan luasnya, berarti kan dia minta luas keseluruhan sisinya ya. Berarti kita hitung luas permukaan.
dari kubus tersebut. Berarti LP kubus ya, LP kubus itu 6 kali sisi ya, karena sisinya ada 6 ya, berarti 6. Nah, panjang rusuknya kan 5 ya, 5 kali 5 berarti sini 25 ya, dikali 6 150 ya, 150 cm persegi. Maka luas karton minimal yang dibutuhkan 150 cm persegi. Tapi kalau kita benar-benar menghitung ya di real ya, kita tetap harus menyisakan sedikit luasan karton ya untuk menghubungkan tiap rusuknya ya. Jadi ini 150 cm persegi ini kalau sangat-sangat minim ya. Kalau di keadaan yang realistis, kita perlu menyisakan sedikit luasan lagi ya untuk menghubungkan antar rusuknya. Oke, jadi itu yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah, volume kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, kita tahu volume kubus itu luas alas kali tinggi ya, luas alas kubus kali tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi, maka dia sisi kali sisi ya untuk menghitung luasnya. Karena tingginya juga sama ya, sama seperti sisinya, maka tingginya kita ganti S juga. Maka S kali S kali S, berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kubik ya. Jadi itu volume kubusnya. Nah, untuk soal berikutnya ini ada penampungan air ya berbentuk kubus yang panjang rusuknya 60 cm ya. Itu penampungan air itu diisi penuh ya. Setelah diisi penuh, lalu kita mau mengosongkannya ya dengan cara memindahkan semua air di penampungan air itu ke dalam akuarium ini yang kecil ya. Akuarium ini berbentuk kubus dengan panjang rusuk akuarium ininya itu 20 cm. Pertanyaannya, berapa banyak akuarium yang dibutuhkan untuk menampung semua air yang ada di penampungan air tersebut ya. Jadi di sini ada penampungan air ya berbentuk kubus, itu rusuknya 60 cm ya. Ini diisi full ya, air. Lalu airnya mau dikosongkan, dimasukkan ke dalam akuarium ini ya, yang berbentuk kubus juga, panjang rusuknya 20 cm. Nah, pertanyaannya berapa banyak ya akuarium ini yang dibutuhkan untuk menampung semua air tersebut. Berarti kan kita perlu mencari dulu volume penampungan airnya nih ya, paman singkat PA ya, penampungan air. Volume penampungan air berarti kan rumus volumenya kan sisi kali sisi ya, karena kubus. Berarti 60 kali 60 kali 60 berarti 216.000 cm kubik ya. Oke, lalu kita juga perlu mengetahui volume akuarium ini, volume AK ya, akuarium paman singkat berarti sama saja ya, karena berbentuk kubus juga, sisi kali sisi kali sisi, 20 kali 20 kali 20 berarti 8.000 cm kubik. Ini kalau mau kita pindahkan ke liter juga bisa ya, jadi 216 liter air ya. Kalau dari cm kubik ke liter ya naik 1 ya, atau liternya sama dengan dm pangkat 3 ya, berarti 8 liter ya. Nah, kalau penampung airnya diisi full, dia menampung 216 liter. Kalau volume akuarium ininya bisa menampung 8 liter, berarti banyaknya akuarium dibutuhkan ya. Tinggal volume airnya, volume penampungan air dibagi dengan volume penampungan untuk yang bisa ditampung oleh satu akuarium mini ya. Berarti 216 bagi 8 itu 27 ya. Maka 27 butuh 27 akuarium mini ya, yang bisa menampung semua air pada penampungan air tersebut ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal kubus ya. Kita lanjut ke pembahasan soal balok.
Nah, sekarang kita akan bahas soal mengenai bangun ruang sisi datar balok ya. Soal yang pertama, berapa dari sebatang kawat ya yang panjangnya 2 meter. Jadi kita punya kawat panjangnya 2 meter ya. Akan dibuat kerangka balok yang berukuran 20 kali 15 kali 8 ya. Nah, 20 ini adalah panjang baloknya ya. 15-nya ada lebarnya, 8-nya ada tinggi baloknya. Pertanyaannya berapa banyak sih kerangka balok yang dapat dibuat kalau kita punya 2 meter ya. Nah, kita harus mengetahui dulu bahwa pada balok itu terdiri dari 12 rusuk ya. Jadi kalau kita soalnya berkaitan dengan kerangka balok, maka kaitannya dengan rusuk juga. Jadi balok itu ada 12 rusuk. Nah, bedanya kalau dengan kubus, kedua rusuknya panjangnya sama semua ya, ukuran sama semua, tapi pada balok berbeda. 12 rusuk itu terbagi jadi 4 rusuk panjang ya, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Untuk mencari tahu berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk satu kerangka balok ya, kita cari satu kerangka balok. Berarti untuk satu balok ya, panjang kawat untuk satu balok berarti 4 ya dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi, atau kita faktorkan 4-nya dikeluarkan, berarti 4 2 kurung panjang kali tambah lebar tambah tinggi ya. Tinggal kita tambah panjangnya tadi berapa, 20, lebarnya 15, lalu tingginya 8. Jadi kalau kita mau menjawab berapa banyak kerangka balok yang dapat dibuat, kita harus cari tahu dulu berapa dulu panjang kawat untuk satu balok dulu ya. Nah, ini ya caranya. Berarti di sini 4, ini ditambah 20 tambah 15, 35 ya. 35 ditambah 8, 43 ya. 43. Nah, sekarang 43 dikali 4 ya. 172 cm ya. 172 cm. Berarti untuk penjangkau satu balok aja kita butuh 172 cm. Sedangkan kita punya kawat ya. Kita punya kawat 2 meter ya. 2 meter itu kalau diubah ke cm 200 cm. Oke. Berarti kita cuma bisa buat satu saja ya. Hanya bisa buat satu kerangka balok saja, karena untuk satu saja butuhnya seperti ini. Kita punya 200 saja ya. Maka jawabannya jadi hanya satu kerangka balok yang dapat dibuat ya. Balok yang dapat dibuat. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini ada kaitannya dengan yang nomor 1 ya. Dia bilang dari soalnya itu sama ya untuk yang diketahuinya, cuma yang beda yang ditanyakan saja. Ditanyakan berapa panjang kawat yang tidak terpakai. Oke. Kita kan tadi untuk satu balok ya. Satu balok itu diperlukan 172 cm. Sedangkan kita punya kawat itu 200 cm ya, atau 2 meter ya. Kita punya kawat 2 meter atau 200 cm. Berarti yang tidak terpakai tinggal dikurangkan saja ya. Di sini 8, 9 kurang 7, 2, maka kawat yang tidak terpakai nanti adalah 28 cm ya, yang tidak terpakai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini kita ingin membuat balok ya yang panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 12 cm. Tapi dibuatnya dari kertas karton ya. Nah, yang ditanyakan luas kertas karton yang dibutuhkan paling sedikit untuk membuat bangun balok tersebut
seberapa luas ya karton yang dibutuhkan. Nah, berarti kita ini ada kaitannya dengan luas permukaan balok ya. Jadi untuk menghitung luas kertas balok yang dibutuhkan, berarti kita harus tahu dulu luas permukaan untuk satu balok tersebut ya, yang panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 12 cm. Nah, kita ketahui ya pada balok itu ada 3 pasang sisi yang sama ya, yaitu makanya untuk LP balok ini ya itu 2 ya kali panjang kali lebar ya, karena ada 2 sisi yang 2 pasang sisi yang sama, sepasang sisi yang sama ya pada panjang kali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi, atau kita faktorkan duanya ya, berarti P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, lalu tinggal kita masukkan ya angka-angkanya ya, panjang lebar tingginya. Jadi di sini panjang 15 dikali lebar 10 ditambah panjang 15 dikali tinggi 12 ditambah lebar 10 dikali tinggi 12. Berarti ini 150 ditambah 15 dikali 12 180 ya, ditambah 120. Berarti ini kita tambahkan 330 ya, 150 tambah 180 itu 330 ya, ditambah 120 450 ya, 450. Nah, tinggal dikali 2 ya, 2 kali 450 berarti 900 ya, 900 cm persegi. Maka luas minimum untuk membuat balok tersebut ya, luas karton yang dibutuhkan adalah 900 cm persegi ya. Tapi kalau pada kehidupan nyata ya, yang realnya pasti kita butuh sedikit lebih luas ya untuk menempelkan antar sisinya ya pada rusuk-rusuk baloknya ya. Jadi kita nggak butuh untuk perekat ya, minimumnya ya 900 cm persegi ya. Ini asalnya ini ya, karena ada 3 pasang sisi yang sama, makanya ini dapatnya ini 2 PL, karena P kali L ini ada 2 ya, P kali T nya ada 2, L kali T nya juga ada 2, totalnya sama ya, 6 sisi di sini pada balok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, volume balok yang berukuran, oke, ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Ingat, volume balok itu luas alasnya dikali tinggi baloknya ya. Alasnya kan bentuk persegi panjang ya, maka luas alasnya itu P kali L kali T, tinggal 12 kali 8 ya kali 5. Maka jawabannya 480 cm kubik ya. Nah, itu untuk menghitung volume baloknya. Oke, baik, untuk menjawab soal ini kita perlu memahami soalnya dulu ya. Jadi Pak Budi ini ingin membuat akuarium ikan berbentuk balok dan ukuran panjangnya itu 1 meter ya, lebarnya 0,6, tingginya itu 0,3 meter ya, 0,3 meter. Nah, setelah ditanya membuat akuarium itu dihitungnya perluasan ya, per meter persegi, yaitu per meter perseginya itu 200.000
Pertanyaan adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan akuarium ikan tersebut. Nah, kalau akuarium ini kan otomatis yang di atasnya nggak ada tutupnya ya, kita buatnya tanpa tutup ya. Jadi bagian sisi atasnya itu nggak ada tutupnya untuk memasukkan air dan segala macamnya ya di akuarium. Jadi pada akuarium ini kita perlu menghitung, kalau pada balok kan ada total sisinya kan ada 6 ya, tapi pada akuarium ini dikurang 1 karena atasnya nggak ada tutupnya, jadi sisinya ada 5 saja ya. Nah, berarti kita perlu mencari luas permukaan akuariumnya ini ya. Nah, nanti kalau setelah dapat luas permukaannya baru dikali dengan 200.000 ya. Jadi kita cari LP akuarium ya. Nah, kita hitung yang luasan yang bawahnya dulu ya. Nah, ini berarti P dikali L ya. Mengapa bukan 2 dikali P dikali L? Karena atasnya nggak ada tutupnya ya. Lalu lanjutnya lagi 2 dikali P dikali T. Nah, ini kan karena di sini ada ya, sisi ini ada, belakang juga ada, makanya kita kalikan 2 ya. Lalu ditambah 2 dikali L dikali T ya. Nah, berarti panjangnya 1 meter ya, dikali lebarnya 0,6 ya, 0,6 ditambah 2 dikali panjangnya 1 meter ya, tingginya 0,3 ya, ditambah lagi 2 dikali lebarnya 0,6 dikali tingginya 0,3 ya, 0,3. Kita kalikan saja, 1 kali 0,6 0,6 ya, ditambah 2 kali 1 kali 0,3 berarti di sini 0,6 ya, 0,6 ditambah 2 dikali 0,6 dikali 0,3 berarti ini 0,6 kali 0,3 0,18 kali 2 0,36 ya. Nah, kita jumlahkan semua berarti di sini 1,2 ya, 0,6 tambah 0,6 tambah 0,36. Kita jumlahkan berarti di sini 1,56 ya, 1,56 cm. Oh, bukan cm ya, meter ya, kita gunakan satunya meter. Nah, sekarang berarti luas permukaan akuariumnya 1,56 meter persegi, sedangkan 1 meter perseginya saja itu biayanya 200.000 ya. Berarti kalau 1,56 meter persegi berarti biayanya berapa? Tinggal 1,56 dikali 200.000 ya, 200.000. Di sini biayanya adalah 312.000 ya, untuk luas 1,56 meter persegi, maka 312.000 rupiah ya, didapat dari luasan permukaan akuariumnya 1,56 meter persegi dikali 1 meter perseginya 200.000 ya, maka biayanya 312.000 seperti itu ya. Sekian pembahasan soal mengenai bangun ruang kubus dan balok ya.
Dan Pak mengingatkan lagi, soal yang dibahas di sini tidak mencakup semua jenis soal ya, hanya beberapa jenis saja. Silakan untuk jenis soal yang lain kalian pelajari sendiri di buku maupun di internet ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.